Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi. Oke. Kali ini video kita akan membahas masalah pengujian substantif di audit siklus pengeluaran. Oke. Nah, sebelum kita menginjak ke sana ya, kita ulangi lagi bahwa dalam pengujian substantif kita juga harus memperhatikan sistem pengendalian internal perusahaan. Seringkali ini kita sampaikan bahwa SP itu adalah sistem yang dirancang untuk mengendalikan proses bisnis, termasuk menjamin keandalan informasi akuntansinya. Sehingga ketika evaluasi kita mengarah pada SPI yang bagus, resikonya terhadap salah saji atau kecurangan juga lebih kecil, gitu ya. Kemudian komponen dari SPI itu ya, kalau kita lihat dari frameworknya COSO ya, ada lingkungan pengendalian, ada asesmen resiko, ada aktivitas pengendalian, ada sistem informasi dan komunikasi, kemudian ada mentoring atau monitoring, ada 5 komponen ini yang harus kita evaluasi ya, sehingga kesimpulan kita mengarah pada SPI-nya baik, bagus, atau sebaliknya jelek ya. Tujuannya untuk apa? Salah satu ya fungsi dari SPI itu kita akan melihat di setiap fungsi apakah berjalan dengan bagus, baik atau tidak. Ya, apakah siklus ini terkendali dengan baik atau tidak? Kemudian apakah aset aktiva yang muncul dari siklus ini juga terjaga atau tidak? Ya. Nah, salah satu dari tujuan pemisahan fungsi di sini adalah mencegah potensi penyalahgunaan jabatan. Jadi struktur organisasi sudah dibentuk bagus, mereka sudah punya job desk masing-masing, tidak ada yang double atau fungsinya double, kemudian tanggung jawabnya juga double. Tidak boleh seperti itu. Kemudian meminimalkan potensi error dan fraud, meningkatkan kualitas pekerjaan. Jadi fungsi-fungsi dari siklus pengeluaran, baik itu pemesanan pembelian ya, fungsi penerimaan, fungsi penyimpanan, fungsi pencatatan utang, fungsi pengeluaran kas harus berjalan dengan baik. Ya. Makanya struktur organ job desk itu harus jelas disampaikan, disosialisasikan ya. Sebagai seorang auditor ya, kita harus memperhatikan dan mengantisipasi berbagai macam resiko dalam pelaksanaan masing-masing fungsi transaksi. Nah, ini menjadi agenda penting ya. Jadi program audit menilai SPI. Nah, kalau kita melihat siklus pengeluaran itu ya, dokumen dan bukti transaksinya itu ada banyak. Contohnya adalah permintaan pembelian, pesanan pembelian, ya, bukti penerimaan barang, ada faktur, voucher, bukti kas keluar, memo debit atau bukti retur pembelian. Nah, bukti atau dokumen ini berfungsi untuk apa? Untuk pengendalian transaksi, untuk memerintahkan transaksi ya, untuk bukti transaksi atau untuk analisis transaksi bisnis. Kemudian untuk kelengkapan dan akurasi dokumen ini menjadi kriteria penting ya terhadap kecukupan dan efektivitas SPI dalam mencegah potensi fraud ini. Jadi untuk setiap jenis bukti transaksi ya, setiap perusahaan itu beragam, berbeda ya, termasuk apakah itu data digital atau manualnya, saya akui juga berbeda. Nah, tapi setidaknya dengan dokumen dan bukti itu menjadi dasar penilaian kita ya, sebagai dasar pencatatan dan kendalinya transaksi seperti itu. Nah, kembali bahwa untuk melakukan pengujian substantif ya, kita akan membuktikan asersi manajemen. Yang pertama, asersi eksistensi dan keterjadian. Ya, intinya kita akan buktikan apakah siklus pengeluaran itu baik di tingkat transaksi atau saldo ya, terjadi atau ada atau tidak ya. Kemudian lengkap atau tidak, ini asersi yang kedua. Kemudian memang merupakan kewajiban dari perusahaan kalau dia muncul utang atau benar bukan gitu kan. Karena ada beberapa manajemen yang mungkin punya motif lain
memperbesar utang atau bahkan sebaliknya memperkecilkan utang gitu kan. Kemudian melakukan pengujian terhadap asumsi penilaian dan alokasi. Apakah transaksi atau akun itu sudah dinilai dan dialokasikan dengan benar sesuai dengan PSAK kan. Kemudian apakah disajikan dan diungkapkan dengan benar atau tidak gitu ya. Nah, kembali, jadi hal yang penting yang harus dikuasai oleh seorang auditor itu adalah keterampilan menggunakan prosedur audit untuk menguji asumsi ini, ya, asumsi ini. Nah, kalau kita lihat ya, transaksi siklus pengeluaran itu ada transaksi pembelian, penerimaan barang, otorisasi, dan pembukaan utang ya, ada retur pembelian, pelunasan utang, pembayaran berbagai biaya operasional. Itu tentunya ada bukti ya. Bukti transaksi itu menjadi dasar untuk melakukan penjurnalan atau pencatatan ke buku pembantu ya. Kemudian dicatat ke buku besar, muncullah laporan keuangan ya. Atau aktivitas lain dari semua siklus ini dilaporkan secara manajerial, namanya laporan manajerial. Nah, pengujian substantif itu berada di tingkat laporan keuangan ini. Jadi di laporan keuangan ini auditor akan menguji kewajaran saldo akun ataupun transaksinya ya, yang terkandung secara eksplisit ataupun implisitnya di asumsi manajemen itu terbukti atau tidak. Nah, hal yang berikutnya yang harus dilakukan adalah menilai materialitas salah saji, baik di tingkat transaksi ataupun akun. Ini tidak perlu dibahas banyak karena di beberapa pertemuan sudah ya. Pengujian substantif utang dagang ya, sifat SAAS dan luas yang dilakukan oleh auditor dalam pengujian substantif ini ditentukan berdasarkan dengan perakiraan resiko pengendalian. Kalau resikonya tinggi ya, tetapkan, berarti sifat saat luasnya harus tepat. Luasnya lebih banyak lagi ya, lebih luas lagi kan pengujiannya. Nah, kita akan awali pengujian substantif ini dengan prosedur pendahuluan ya, mulai dari mencocokkan saldo awal di tahun berjalan dengan laporan hasil audit tahun kemarin. Karena utang dagang itu kan akun real ya. Jadi di setiap laporan itu akan terus berjalan. Saldonya tidak hilang seperti akun non real ya. Guna memeriksa dan mencatat kemungkinan adanya transaksi yang tidak lazim, baik dari segi jumlah maupun dari segi sumbernya. Memeriksa kesesuaian antara data pembukaan ya, antar jurnal, buku besar dan buku pembantu. Kemudian juga memeriksa kebenaran penjumlahan atau perhitungannya. Kemudian lakukan prosedur analitis, kita akan menilai rasio ya, rasio utang, perputaran utang, rasio utang terhadap aktiva lancar ya, atau membandingkan rasio yang ada dengan rasio yang diharapkan. Nah, dari rasio ini biasanya auditor paham mana yang ini ada sesuatu yang tidak lazim nih. Nah, berarti di sana kemungkinan resikonya lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat ya di pengujian substantif utang dagang ini muncul dari pembelian kredit ya, atau siklus pengeluaran pembelian kredit ya. Utang dagang itu dalam laporan keuangan posisinya ada di pasifa utang dagang. Kemudian kalau kita lihat dari sifatnya, jika utang dagang bertambah posisi di kredit, berkurang di posisi debit ya. Dari saldo akun ini kita lakukan sampling, kemudian lakukan vouching dan tracing terhadap bukti pendebitan atau bukti pengkreditannya ya. Kalau pendebitan berarti pelunasan misalkan, atau retur gitu kan. Kalau dia pengkreditan berarti ada pembelian, munculnya utang, pembelian kredit. Nah, baru kita uji saldo rekeningnya. Bisa dengan melakukan konfirmasi gitu ya. Kemudian ada prosedur pengujian transaksi.
tingkat lanjut, ya, lakukan vouching sampel kredit, vouching debit utang, atau melakukan cut off pisah batas. Next saja. Nah, kemudian pengujian saldo akun. Ambil sampel utang, kemudian ini biasanya sampel utangnya kita lihat juga ya. Kalau supplier atau vendornya banyak, memungkinkan untuk kita cek satu persatu, boleh, silahkan ya. Kalau memang tidak memungkinkan karena misalkan vendornya banyak, berarti harus kita lakukan sampling. Kemudian kirim konfirmasi utangnya. Ketika ada perbedaan, investigasi, cari kenapa. Ya, kalau memang harus disesuaikan, sesuaikan. Kalau tidak, ya lanjut. Nah, bukti-bukti setiap pemeriksaan itu akan kita dokumentasikan ya dalam dokumen namanya KKP, kertas kerja pemeriksaan. Kemudian review penyajian dan pengungkapan, periksa ketepatan klasifikasi utangnya, kemudian kecukupan pengungkapannya, seperti itu. Jadi intinya ya sama dengan di siklus pendapatan, siklus pengeluaran itu intinya membuktikan asersi manajemen 5-5-nya apakah sudah terpenuhi atau belum, seperti itu. Baik, terima kasih. Jangan lupa tetap perbanyak referensi dan perbanyak membaca. Terima kasih. Kita akhiri, lanjut di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.